Penyakit autoimun jenis Scleroderma. Pasti banyak yang belum paham apa itu penyakit autoimun dan siapa saja yang bisa terkena penyakit autoimun. Jadi buat teman-teman yang sebagai seorang ibu dan sebagai orang tua, jangan sepele ketika anak kalian mengeluh rasa sakit atau ada hal yang berbeda muncul di bagian tubuh anak-anak kalian. Seperti pengalaman kami pada anak kami yang nomor 3. Jadi kemarin itu tepat setahun yang lalu saya memperhatikan ada garis muncul di kening anak kami yang nomor 3. Saya pikir itu hanya garis biasa atau kebentur atau kejedut dengan temannya dan akibat dari dampak dia bermain di sekolah. Dan saat itu saya sempat bertanya apakah dia ada kejedut atau terbentur di sekolah bersama temannya atau hal-hal lain yang terjadi di sekolah dan apa yang menyebabkan kening dia itu tiba-tiba menghitam. Dan dia waktu itu hanya menjawab katanya ia kebentur sama temannya ketika dia mau keluar kelas. Nah, di situ saya tidak berpikir aneh-aneh, saya pikir itu hanya dampak dari kebentur sama temannya waktu di sekolah. Namun kelamaan saya perhatikan kenapa kening anak ini semakin menghitam dan semakin menyebar ke arah bagian yang awalnya itu hanya gelap dan makin lama makin menghitam. Nah, di situ saya mulai muncul kecurigaan bahwa anak ini tidak kebentur. Di situ saya sebagai seorang ibu memiliki feeling yang sangat kuat. Pasti ini ada hal yang aneh dan harus dicurigai dan harus diperiksa supaya saya tenang sebagai seorang ibu. Dan ternyata benar saja perasaan saya. Memang kalau kita seorang ibu, kalau sudah tidak enak perasaan kita lanjutkan, jangan kita abaikan. Ketika itu saya secara sembunyi-sembunyi mengajak anak saya berobat ke salah satu rumah sakit besar di kota Medan. Dan benar saja ternyata anak saya mengidap penyakit autoimun jenis Scleroderma. Begitu mendengar hasil pemeriksaan dari dokter, saya rasanya hancur sehancur-hancurnya. Gimana tidak hancur, anak yang saya rawat dengan penuh rasa cinta, susu cukup, buah cukup, makanan saya usahakan yang terbaik, tapi ternyata Allah uji dia dengan penyakit yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan. Tapi walaupun saya sedih, saya tetap harus menguatkan anak ini. Bagaimana caranya supaya dia tetap kuat dan pede dengan wajahnya yang sekarang. Jadi buat teman-teman yang memiliki anak, jangan pernah sekalipun kalian mengabaikan perasaan kalian, terutama seorang ibu. Jika perasaan kalian tidak enak, maka kalian harus lanjutkan supaya kalian tidak menyesal. Dan sebagai seorang ibu kalian harus peka jika ada tanda-tanda atau hal yang aneh muncul pada tubuh anak kalian, supaya kalian bisa mencegah secepatnya. Seperti kami, alhamdulillah kata dokter kami bersyukur cepat menanggapi dari kasus sakit anak kami. Jadi kami bisa cepat mengobatinya sebelum tanda hitam itu semakin menyebar ke samping. Karena bukan apa-apa kan guys, dia anak perempuan. Jika semakin banyak dan semakin menghitam, maka dia akan semakin malu menghadapi teman-temannya. Oke guys, sekian cerita dari penyakit anak kami. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya sebenarnya anak kami sakit apa. Jadi supaya jadi pelajaran buat teman-teman semua, jangan pernah sekalipun kalian abaikan jika ada muncul tanda-tanda yang tidak ada pada tubuh anak kalian. Kalian harus lebih peka dan harus periksa ke dokter sebelum kalian menyesal. Di akhir video ada saya masukkan salah satu penjelasan dari penyakit anak saya yang dijelaskan salah satu dokter besar di Singapura. Semoga penjelasan dari dokter ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih ya buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain makin hari makin cantik, lah saya makin hari makin gemoy. Nampak dia boleh macam ni juga. Dia memang sangat special. Satu belah. Iya. Dan satu line. Itu bahaya apa enggak dok?
dia sebenarnya tak bahaya of course, tapi kan kita tak suka kan sebab kita enggak bahaya, bukan autoimun atau apa? dia autoimun, tapi autoimun yang dekat kulit sahaja. Enggak mau menyebar ya, Dok? Katanya mau ke seluruh wajah, Dok. Mau menyebar ke seluruh wajah. Bergantung, memang betul kadang-kadang ada chance dia boleh macam ni, tapi kebanyakan pesakit dia akan macam ni. Tapi kadang-kadang bila dia umur sikit, dia akan jadi macam lagi tumbuh ya, Dok? Dia akan jadi lebih macam masuk tebal. dalam. Oh, masuk ke dalam. Itu bahaya nggak, Dok, kalau masuk ke dalam? Biasanya kalau dia tak kena mata, then dia okey lah. Kalau ini, Dok, gimana, Dok? Kena mata apa enggak? Tak. Jadi nggak masalah ya, Dok? Of course, kita kena cuba control. Control maksud kita